hari ini kita belajar? Nah, coba sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat belajar. Tepuk semangat. Oke, sebelum memulai belajar, kita harusnya berdoa terlebih dahulu. Oke, dipimpin berdoa kan? Ya, berdoa mulai. Seperti pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, sebelum kita memulai belajar, kita bernyanyi dulu ya. Coba kita berdiri di tempat duduk masing-masing, berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Indonesia. Balkis Alia hadir. Oke, seperti yang kita tahu, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Coba dibuka halaman 3. Di situ terdapat bacaan. Judulnya apa? Halaman 3 yang bawa sendiri? Judulnya air dan listrik, sumber energi yang kita punya dan melimpah nih. Air ternyata bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Coba Kak Rizka minta, coba Rohman dibaca yang bagian sini, bagian awal sampai titik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Oke, jadi air bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, kalau disingkatnya jadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Nih ada PLTA. Ada juga yang namanya PLTU. Ada yang tahu apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga udara. Oke. Ada PLTA, ada PLTU dan lain juga sebagainya. Air ini ternyata memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin ya. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak baik, yang tidak bijak. Jadi itu merupakan suatu perbuatan yang tidak kita tiru. Oke, yang tidak boleh ya. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Coba kalian mandi pakai apa? Air. Kita minum butuh air. Air, segala macam kita butuh air. Kalau nggak ada air susah nggak? Susah kan? Kalau kita sudah membahas listrik tadi, coba Kariska mau tanya, apa yang terjadi kira-kira saat saklar lampu kita tekan? Tahu ya saklar lampu ya, yang buat nyalain hidupin lampu, tahu? Nah, apa yang terjadi jika saklar lampu itu kita tekan? Siapa yang bisa jawab? Oke, boleh berdiri. Jawab. Oke, bagus sekali. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik
Oke, coba kalian buka di halaman 4. Di situ terdapat soal dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, kalian sebutkan apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air. Langsung dijawab ya. Langsung dikerjakan soalnya. Bacaannya ada di halaman 3. Yang nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, kira-kira kenapa kok kita perlu membangun bendungan? Oke, coba soal tersebut dikerjakan. Oke, Kak Rizka langsung mengerjakannya. Langsung Kak Rizka nilai ya, beri penilaian. Oke, ada yang sudah? Sudah. Oke, coba Kak Rizka nilai dari Fatan. Oke, Fatan sudah cukup bagus dalam menyebutkan manfaat dari pembangkit listrik. Mengapa perlu dibuat bendungan? Oke, Rohman juga bagus. Coba Fikri dan lihat. Oke, sudah bagus. Coba. Oke, ternyata sudah bisa ya. Sudah paham dengan apa yang sudah Kak Rizka sebutkan tadi dan yang sudah Kak Rizka jelaskan. Coba Kak Rizka mau membentuk sebuah kelompok. Kak Rizka bagi menjadi 1, 2, 3 kelompok. Oke, 3 kelompok ini Kak Rizka akan bagi untuk menyebutkan contoh peralatan di rumah kalian yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Tahu ya, banyak ya di rumah kita yang perlu listrik itu apa aja? Paham? Serta kegunaannya. Kira-kira kita gunainnya untuk apa ya? Bisa? Oke, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, setelah kita tadi membahas tentang energi listrik dan juga manfaatnya tadi kita sudah bahas. Oke, jangan ngobrol dulu ya, perhatikan dulu apa yang Kak Rizka sampaikan. Coba sekarang Kak Rizka bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus menyebutkan. Ayo ditulis. Setiap kelompok harus menyebutkan. Tuliskan peralatan di rumah kalian yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nanti setiap kelompok menyebutkan 1. Siap? Oke, coba sekarang didiskusikan. Kira-kira apa benda-benda di rumah kalian yang menggunakan energi listrik sama kegunaannya? Coba ya didiskusikan dengan teman-temannya, didiskusikan. Ya, didiskusikan. Oke, sudah dapat? Coba yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama ini ada apa? Suaranya yang keras ya, biar teman-temannya dengar ya. Oke, setrika untuk menyetrika baju agar rapi. Benar atau salah? Benar sekali, beri aplaus dong untuk temannya. Coba yang kelompok lain, mana yang menyebutkan kelompoknya Roman? Oke, boleh Roman berdiri. Mesin cuci untuk mencuci baju agar bersih. Mesin cuci untuk mencuci baju agar bersih. Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan dong. Oke, bagus sekali. Oke, kelompok selanjutnya bisa menyebutkan. Ayo sebutkan. Oke, boleh berdiri. Blender untuk menghaluskan makanan. Benar atau salah? Oke, beri aplaus untuk teman yang sudah berani menjawab. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak bisa tahu ya, contoh di kehidupan kita sehari-hari, peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik dan juga manfaatnya atau kegunaannya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Kak Rizka tutup, coba Kak Rizka mau mengevaluasi apakah anak-anak memperhatikan apa yang sudah tadi Kak Rizka sampaikan.
listrik, tenaga air. Lalu tadi juga Pak Rita sudah menyebutkan ada PLTU. Apa itu PLTU? Oke, bagus sekali. Memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan air dan listrik dengan sebaik mungkin. Jangan menggunakannya kalau misalnya tidak perlu. Contohnya, kalau misalnya kalian hidupin kipas nih di kamar, ya, pas waktu digunakan nggak apa-apa dinyalain. Tapi ketika kalian pakai kipas, berarti kipasnya harus dimatikan. Oke? Oke ya, mulai diterapkan di rumah ya. Misalnya lagi nonton TV, nah tahu-tahu ditinggal mainin, berarti TV-nya harus diapakan dulu sebelum ditinggal main? Harus dimatikan supaya apa? Supaya menghemat listrik. Tuh, jadi kita harus memanfaatkan listrik sebaik mungkin. Oke, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Bukunya boleh ditutup. Bukunya boleh dirapikan kembali. Ingat anak-anak, kita harus memanfaatkan berbagai sumber energi dengan sebaik mungkin. Harus kita jaga juga kelestariannya. Oke? Oke ya. Oke, apa ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini agar bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya dalam penggunaan energi listrik ya, harus digunakan sebaik mungkin. Oke, coba kita akan bersiap-siap pulang. Sudah dirapikan bukunya? Oke, kita berdoa di dalam hati ya, berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalau pulang kursinya dirapikan kembali. Oke anak-anak, terima kasih banyak untuk pembelajaran